Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita dan Bapak juga belum tahu siapa Anda semuanya, jadi kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak ya. Baik, perkenalkan nama Bapak Apidi, bisa dipanggil Yudi, berasal dari Baso dengan NIM 21301003. Nah, selanjutnya siapa yang mau perkenalan diri dari Anda? Ya Pak. Ya, silakan yang baju putih dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anastasia Aisyah Putri, panggilan Tasya. Selanjutnya ya. Baik Pak, Hijau. perkenalkan nama saya Dini Marti, biasa dipanggil Dini. Selanjutnya. Selanjutnya. Nama saya Rajurani, biasa dipanggil Rajo. Ya, Rajo. Nah, pada materi pertemuan pertama ini kita akan melaksanakan itu bimbingan klasikal. Apakah Anda sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum Pak. Belum. Nah, akan Pak jelaskan sedikit. Bimbingan klasikal itu adalah salah satu komponen layanan yang ada di BK yang tujuannya itu memberikan informasi-informasi kepada Anda semuanya dalam kelas yang akan Bapak sampaikan. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas itu mengenai self-harm. Apakah Anda semuanya tahu apa itu self-harm? Tahu Pak. Ya, misalkan? Tentang melukai diri itu Pak. Iya, self-harm itu perilaku melukai diri sendiri. Siapa yang bisa menjelaskan self-harm? Ada? Tidak Pak. Enggak. Nah, akan Pak jelaskan. Self-harm kelainan psikologi di mana seorang dengan sengaja melukai dirinya sendiri untuk mengatasi kecemasan yang muncul. Seperti misalkan melukai diri sendiri kan yang kebanyakan itu di kalangan siswa SMA sekarang ini banyak yang menggores-gores tangan pakai pisau. Itu salah satu perilaku self-harm. Self-harm adalah sebuah tindakan menyakiti diri sendiri untuk menghilangkan rasa frustasi, stres, dan berbagai macam emosi. Setiap orang memiliki cara self-harm yang berbeda-beda. Nah, perilaku self-harm itu dapat berupa seperti menarik rambut, mencubit, menggigit, menggaruk, memukul, menelan zat berbahaya, dan menyayat anggota tubuh. Nah, menyayat anggota tubuh ini seperti yang telah disampaikan tadi itu tangan biasanya kan kebanyakan. Tujuan awalnya itu bukan untuk bunuh diri. Tujuan self-harm itu bukan untuk bunuh diri, tapi bisa menyebabkan kematian. Apakah Anda tahu bagaimana cara melakukan self-harm itu? Tidak. Istighfar Pak. Bukan untuk pencegahannya Rajo, tapi tindakan self-harm itu yang seperti apa? Nah, self-harm itu dilakukan memakai benda tajam, meminum zat berbahaya, sampai menyuntikkan racun ke dalam tubuh. Yang menyebabkan individu atau nantinya pelaku mendapatkan luka akibat gangguan mental ini. Nah, self-harm itu dilakukan sesuatu yang menyakiti tubuh yang menyebabkan luka. Nah, menurut Anda semua, kenapa individu atau pelaku tersebut melakukan tindakan itu? Karena lagi depresi Pak. Ya, Makanya dia sampai melukai sesuatu mungkin yang ada di tubuhnya. ya bisa. Mungkin karena dia lagi banyak masalah Pak. Bisa juga. Nah, nah, kenapa kan?
kenapa pelaku itu melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya sendiri. Yang pertama itu untuk mengungkapkan emosi. Jika emosi dari pelaku itu tidak dapat diungkapkan secara langsung kepada orang yang bersangkutan atau kepada suatu hal masalah, maka dia lebih memilih untuk melukai dirinya daripada itu menahan emosi itu. Yang kedua itu keinginan untuk bunuh diri. Nah, hal itu juga dapat dilakukan oleh pelaku untuk tujuan bunuh diri, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Hal itu juga dilakukan untuk bentuk penghukuman kepada diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan perasaan lega bagi pelaku. Nah, seharusnya ada 3 tipe ya. Apakah Nanda tahu apa aja tipe-tipe dari? Nah, tiga tipe saham itu, yang pertama ada tipe ringan, yang kedua stereotip self motivation, yang ketiga itu major self motivation. Nah, yang pertama superficial self motivation ringan atau self harm ringan, itu dapat berupa diet berlebihan. Nah, siapa yang sering diet di sini? Ya Pak, saya sudah kurus. Yang dietnya berlebihan itu juga salah satu perilaku self harm. Yang kedua, memencet jerawat. Saya Pak. Nah, jangan diulangi karena memencet jerawat itu dengan sharing itu juga merupakan pelaku self harm, melukai diri. Dulu saya juga pernah gitu Pak. Nah, itu juga merupakan self harm tipe yang ringan. Nomor selanjutnya, menggigit kuku saat grogi. Oh, bukan Pak. Nah, kamu menggigit tangan kapan? Pas lagi merenung Pak. Bukan lagi marah. Kan. Kalau lagi marah ya mantap Pak. Selanjutnya itu stereotip self motivation atau self harm mode sedang. Yang tindakan yang pertama itu membenturkan kepala ke tembok. Ada yang membenturkan kepala ke tembok? Ada Pak. Namanya menyiksa Pak. Tapi Pak, teman saya ada yang kayak gitu Pak. Kalau Kalau dia lagi ada masalah tuh Pak, dokternya kepala yang nah, karena apa kata kamu, teman dekat dengan dia? saya tidak. Nah, walaupun tidak teman dekat, sebaiknya kan dengan materi ini kamu kan tahu tuh nantinya apa dampaknya, apa pengertiannya. Cobalah untuk menasihati teman kamu itu supaya tidak melakukan tindakan self harm ini lagi. Karena dapat menyebabkan kematian. Nanti kalau dia sampai meninggal, teman kamu akan hilang satu. Yang kedua, menggaruk, mencubit dengan kuku atau menggunakan benda tajam sampai terjadi pendarahan dan membekas. Teman saya ada yang seperti itu Pak. Pakai jarum gitu ya. Nah, itu masuk juga tuh melukai diri kan. Iya Pak. Nah, silakan kamu ingatkan pada dia Tapi jangan sampai. saya sudah mengingatkan Pak, tapi dia tetap mengulangi kesalahannya itu Pak. Nah, cobalah nasihati terus ya. Karena seorang teman yang baik itu tidak akan berhenti menasihati temannya. Yang kedua itu memotong, merobek, mengukir simbol tertentu pada bagian tubuh. Nah, teman kamu itu masuk itu mengukir, ya kan? Ya. Memores. Mengukir dengan itu Pak, dengan jarum. Ya, Kalau enggak dengan kaca yang pecah tuh Pak. ya. Pecah kaca. Ya. Selanjutnya itu menarik rambut dengan kuat. Siapa yang sering menarik Saya rambut? pernah Pak. Karena apa? Ya, karena lagi itu Pak. Jadi ada-
Masalah apa itu? Masa Ananda masih Privasi. privasi Ananda lebih baik. Kalau privasi Ananda mungkin nanti bisa di ruangan konseling kita cek. Nah, tipe yang ketiga itu major self motivation. Ini merupakan self harm yang tingkat tinggi. Kalau bisa, ini jangan sampai pernah terjadi di kalangan Anda ataupun di sekitar Anda semuanya. Pertama itu membakar diri. Yang kedua, mencederai diri hingga merusak organ tubuh. Yang ketiga, menanam benda-benda ke dalam kulit. Yang keempat, memasukkan sesuatu dan menyakiti uretra atau vagina. Nah, ketika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan untuk pencegahannya? Maksudnya gimana, Pak? Ketika muncul pikiran Anda atau teman Anda untuk melakukan perilaku self-harm itu, apa yang akan Anda lakukan untuk pencegahannya? Ada yang tahu? Enggak. Nah, juga tidak. Kan tadi dari pengertiannya self-harm itu kan diakibatkan karena memendam emosi. Nah, jika pikiran ini mulai muncul, silakan itu jika emosinya masih terpendam untuk bercerita kepada teman, keluarga, ungkapkan apa yang anda semuanya rasakan. Jangan dipendam yang mengakibatkan perilaku self ini timbul pada diri anda semuanya. Dapat juga untuk makan dengan input dan remas batu es. Jika orang terdekat ingin melakukan self-harm, apa nantinya yang akan Anda lakukan? Jika ada orang terdekat Anda yang akan melakukan self-harm, kan tadi telah melarangnya, Pak. ya. Ingatkannya bahwa self-harm itu tidak baik bagi diri kita, Pak. Akibatnya sangat main-main akibatnya itu, Pak. Ya, betul yang itu dikatakan Rajo, karena tadi kan akibatnya sampai bisa menyebabkan kematian, bukan hanya luka di tangan atau bagian tubuh lainnya. Jadi saya bilang untuk penyesalan terakhir, Pak. Betul. Nah, jika terjadi perilaku ini pada teman Anda, kan karena mengenal yang baik bagi teman Anda yang akan melakukan tindakan self-harm ini, selanjutnya jangan menghakimi, hindari komentar menyalahkan, mengultimatum dirinya untuk berhenti. Nah, jangan hakimi pelaku ini untuk tidak melakukan self-harm dan jangan berkomentar menyalahkan pelaku karena telah melakukan tindakan self-harm ini. Selanjutnya itu luangkan waktumu untuk mendengarkan ceritanya, pilih tempat yang nyaman. Nah, misalkan Anda nanti telah dapatkan teman Anda yang melakukan perilaku ini mau bercerita, carilah tempat yang senyaman mungkin untuk bercerita dengan perilaku tersebut. Mungkin sekian materi dari hari ini dari Bapak. Apakah ada yang bertanya? Bapak, Jika tidak ada, mungkin untuk materi selanjutnya minggu depan akan kita bahas ini lagi dengan lebih mendalam nantinya. Untuk mengakhiri kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil terima kasih, alamin. Bapak. Ya, sama-sama. Apakah di sini masih ada Ada, Pak. jam pelajaran? Ada biologi lagi, Pak. Baik, kalau Sama gitu, taktik, Pak. Bapak tinggalkan. Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, Yud.
Kami nggak kayak Yan, masalah na, Kayak eh. Itu kan nggak salah. Kita